Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini nih kita mau dalami satu bab spesifik dari sumber yang Anda bagikan. Bab 5, The Right Kind of Laughs, dari buku The Elements of Humor. Tujuan kita apa? Ya mengekstrak esensinya lah. Gimana sih caranya kita bisa dapat tawa yang pas, yang tepat gitu dalam interaksi kita. Siap kita bedah bareng ya? Siap. Bab 5 ini memang menyentuh inti persoalan humor yang kadang kita lupakan ya, dinamika sosial di balik tawa itu sendiri. Oh ya, gimana tuh? Jadi ini bukan sekedar soal, saya punya lelucon bagus. Bukan, tapi lebih ke gimana humor itu bisa bangun koneksi, ningkatin percaya diri. Bahkan ini menarik, menunjukkan kerentanan tapi secara strategis gitu. Wah, kerentanan strategis. Menarik. Iya. Mari kita gali bareng deh, apa aja sih wawasan penting yang bisa Anda ambil dari sini? Karena bab ini kayaknya langsung mendobrak anggapan umum gitu ya. Pertanyaan pertama kan biasanya, ini orang ngetawain bareng kita atau ngetawain kita sih? Nah, itu dia. Dan ternyata menurut buku ini, komedian profesional itu pandangannya agak lain ya soal ini ya. Betul sekali. Konsep awalnya mungkin kedengarannya agak aneh, ya, agak kontraintuitif. Buku ini bilang kalau komedian yang jago itu seringkali sengaja loh bikin diri mereka ditertawakan. Hah? Sengaja? Iya, mereka sengaja main peran agak bodoh, atau kikuk, atau kelihatan kurang bisa sesuatu, gitu. Secara sadar. Tunggu. Sengaja ditertawakan, itu kan kesannya negatif ya, kayak dibully gitu. Kenapa mau? Nah, ini dia kuncinya. Strateginya di situ. Tujuannya bukan buat direndahin, tapi untuk menciptakan semacam dinamika khusus. Dinamika gimana maksudnya? Dengan ambil posisi yang kurang atau lebih rendah sebentar, humoris ini bikin penontonnya merasa lebih superior, lebih nyaman. Oh, Akibatnya, mereka jadi lebih gampang ketawa. Ini kayak, pergeseran kekuasaan sementara yang disengaja gitu. Tujuannya buat bangun kedekatan, rapor. jadi kayak tarian gitu ya, yang satu agak turun biar yang lain nyaman? Persis. Buku ini menggambarkannya kayak gitu, kayak tarian halus, posisi dominan submisifnya ganti-gantian buat bikin ikatan. Oke. Jadi ini bukan soal jadi korban ejekan, tapi lebih ke ngontrol situasi, pakai cara yang nggak terduga, bikin orang lain nyaman dengan kita turun sedikit. Tapi nggak ada resikonya tuh. Gimana tuh risikonya? Ya, resiko strategi sengaja kelihatan bodoh ini malah bikin orang jadi nggak respect gitu, bukan cuma ketawa. Nah, pertanyaan bagus. Buku ini memang menekankan pentingnya konteks sama skill. Ini bukan sekedar asal bertingkah konyol aja. Komedian melakukannya dengan sadar banget. Seringkali ada ironi atau kayak kedipan mata gitu, bahwa ini tuh cuma persona, cuma main-main. Kuncinya, penonton ketawa sama karakter atau situasi lucu yang sengaja dibuat, bukan ngerendahin orangnya. Jadi harus pintar-pintar baca situasi ya. Betul, perlu kepekaan baca audiens, timingnya juga pas. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Sejauh mana sih Anda bisa nyaman jadi pusat perhatian dalam candaan, tapi yang tujuannya sebenarnya positif, buat bangun kedekatan? Wah, iya juga ya. Itu butuh PD tingkat tertentu ya pastinya. Dan ini nyambung nih kayaknya ke poin berikutnya di bab ini, soal pentingnya berani mencoba. Tepat sekali. Humor itu, menurut sumber ini ya, nggak lahir dari kesempurnaan, tapi dari kemauan buat melangkah, buat nyoba bikin momen ringan atau seru. Jadi kayak coba aja dulu gitu. Iya, setiap upaya humor, entah itu lelucon, cerita, atau observasi lucu, itu digambarkan kayak kita lagi naruh satu batu bata buat bangun jembatan koneksi. Terus kalau gagal, kalau garing gitu, nggak ada yang ketawa? Nah, ini dia nih, perubahan cara pandang yang penting banget. Gagal dalam konteks ini tuh bukan berarti Anda ditolak secara pribadi. Oh ya. Buku ini bilang gini, itu cuma berarti batu bata yang itu tuh nggak pas buat jembatan sama orang itu atau di momen itu. Gitu aja. Jadi kayak feedback aja ya. Persis. Setiap usaha humor itu data, bukan hukuman. Humoris yang jago ngelihatnya sebagai umpan balik, kesempatan belajar. Mereka nggak berhenti bangun, tapi cari batu bata lain. Mungkin pendekatannya beda, topiknya beda, atau pakai filter lucu lain. Filter lucu, apa tuh? Itu dibahas di bab lain bukunya.
Tapi intinya, ini relevan buat Anda. Gimana Anda bisa ubah cara pandang soal gagal pas nyoba hal baru, termasuk humor, jadi sekedar info buat coba lagi nanti. Wah, ini melegakan banget sih. Jadi, tekanan harus lucu itu bisa hilang ya, diganti rasa penasaran apa ya yang kira-kira nyambung. Nah, terus sumber ini kan nyambungin keberanian mencoba ini sama teknik yang agak mengejutkan tadi, sengaja merendah. Gimana ceritanya itu bisa nunjukin pede? Ini memang paradoks yang menarik ya. Buku ini berargumen kalau salah satu bentuk PD tertinggi itu justru kemampuan buat ngetawain diri sendiri. Masuk akal sih. Berani sesaat tampil jadi si kikuk, si pelupa, atau ngakuin kesalahan kecil dengan santai, ini malah nunjukin kalau harga diri Anda tuh nggak gampang goyah. Tindakan ini disebutnya dropping di buku ini. Itu pas Anda sengaja turun ke karakter yang lebih simple atau rentan untuk tujuan humor. Iya sih, orang yang nggak pede kan biasanya defensif banget ya kalau kelihatan salah. Tapi gimana kita mastiin batasnya nih? Antara merendah diri yang oke, yang karismatik, sama yang malah bikin orang lain, aduh kasihan atau nggak nyaman gitu. Yang jatuhnya kayak benci diri sendiri. Nah, itu dia. Garisnya tipis memang. Dan penting banget buat dijaga. Kuncinya di keseimbangan. Humor merendah diri, self-effacing, yang efektif itu datangnya dari penerimaan diri yang jujur dan sehat. Maksudnya gimana tuh? Anda nunjukin kerentanan yang relatable gitu loh. Kelemahan kecil yang manusiawi, bukan curhat masalah harga diri yang dalam atau ngeluh terus-terusan. Humornya harus kerasa ringan, bukan berat. Buku ini bilang humor terbaik jenis ini sumbernya dari kenal diri sendiri secara jujur, ngakuin kekurangan kecil tanpa drama. Jadi bukan pura-pura, tapi jujur dengan sentuhan ringan. Oke. Jadi kuncinya jujur tapi ringan ya, bukan ngeluh terselubung. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan dasar nih. Soal kemampuan humor ini sebenarnya kita punya dari lahir atau enggak sih? Kan mitosnya kuat banget soal ini. Dan bab ini, secara terang-terangan ngebongkar mitos itu. Salah satu poin yang paling bikin kita berdaya dari bab ini adalah penegasannya kalau humor itu keahlian, skill, bukan cuma bakat bawaan. Oh, jadi kayak main musik atau olahraga gitu ya? Persis, bisa dipelajari, dilatih, diasah. Jadi kalau ada yang bilang, saya memang orangnya nggak lucu, itu sebenarnya keliru ya? Menurut penulis buku ini, iya. Potensi buat ngerti dan pakai humor itu ada di setiap orang kok. Kalau Anda merasa nggak lucu, kemungkinan besar itu karena faktor lain. Misalnya? Ya mungkin pengalaman nggak enak dulu yang bikin takut nyoba lagi. Atau kurang latihan aja, atau keyakinan yang ngebatasi diri sendiri. Buku ini pakai analogi bayi belajar jalan pasti jatuh bangun kan? Itu bagian prosesnya. Iya juga ya. Nah, bab ini ngajak Anda buat ingat-ingat lagi momen-momen sekecil apapun itu. Pas Anda berhasil bikin orang lain senyum atau ketawa. Itu bukti loh kalau Anda punya selera humor unik Anda sendiri yang bisa dikembangin lagi. Jadi bukan soal punya atau enggak, tapi lebih ke diasah atau enggak. Wah, ini penting banget nih insight-nya. Kalau Anda pernah mikir saya nggak lucu, buku ini nantang pemikiran itu. Humor bukan bakat magis, tapi otot yang bisa dilatih. Ini buka kemungkinan baru ya. Dan ini nyambung ke fungsi sosial humor yang ditekankan banget di bab ini. Betul sekali. Fungsi utama humor, seperti yang dijelasin di sumber ini, itu sebagai pelumas sosial, social lubricant. Pelumas sosial. Iya, humor itu alat yang efektif banget buat bangun dan nguatin hubungan. Bisa nyairin suasana tegang, ngatasin momen canggung, bikin orang nyaman di dekat Anda, dan ujung-ujungnya bikin mereka lebih suka sama Anda. Nah, kalau kita mau lebih aktif pakai humor secara sosial, mulainya gimana ya? Agak ngeri juga kan kalau langsung coba di depan orang banyak atau orang penting? Buku ini ngasih saran praktis yang masuk akal banget kok. Mulai aja dari lingkaran terdekat Anda dulu. Teman, keluarga gitu. Iya, teman, keluarga, orang-orang yang Anda percaya dan ngerasa aman sama mereka. Kasih tahu aja kalau Anda lagi belajar atau eksperimen sama humor. Minta masukan yang jujur, yang ngebangun. Terus, humornya kayak gimana? Coba pakai humor lebih banyak buat ngangkat orang lain, bikin mereka ngerasa enak, atau ngetawain diri sendiri dengan cara yang sehat tadi. Hindari ngetawain orang lain kecuali Anda udah jago banget seni ironi atau satir. Itu pun mesti hati-hati banget. Oke. Kalau udah mulai nyaman, baru deh perluas ke lingkaran kenalan, terus mungkin akhirnya ke situasi yang lebih berisiko dikit, kayak wawancara kerja atau kencan pertama. Prosesnya bertahap aja. Humor yang pas waktu dan sasarannya itu aset sosial yang luar biasa loh. Masuk akal sih. Bangun otot humor di gym yang aman dulu ya.
Oke, sekarang kita bahas salah satu teknik spesifik yang disebut nih, menciptakan realitas sementara. Apaan tuh konsepnya? Ini salah satu mekanisme inti gimana banyak lelucon bekerja. Humor itu seringkali berfungsi dengan cara bikin dunia kecil yang agak miring atau beda dari kenyataan normal, tapi cuma sebentar. Kayak Cilukba gitu ya. Nah, mirip. Ingat kan main cilukba sama bayi? Ada elemen kejutan sama perubahan realitas sesaat yang bikin lucu. Ada contoh dari buku ini nggak? Ada. Contohnya soal alasan telat kerja. Kalau bilang, maaf telat tadi macet, ya biasa aja nggak lucu. Tapi kalau Anda bilang, maaf telat, saya nggak nemu shoehorn saya. Atau, rumah saya ternyata gerbong kereta api. Pagi ini bangun udah di Omaha. Nah, ini kan bikin skenario absurd. Hahaha, iya juga. Realitas alternatif sesaat yang nggak masuk akal. Tapi justru karena itu jadi lucu. Kuncinya di situ. Ketidaksesuaian. Incongruity. Incongruity, ketidaksesuaian. Jadi intinya di kejutan ya. Sesuatu yang nggak nyambung atau keluar dari pola biasanya. Tepat. Sesuatu yang ngelanggar ekspektasi normal kita, tapi caranya nggak ngancem. Pas humor jenis ini berhasil, pendengar itu sejenak nerima realitas miring ini, masuk ke gelembung imajinasi Anda, Terus? akhirnya ada momen, oh cuma bercanda. Entah diucapin atau tersirat aja, yang balikin mereka ke realitas normal lagi. Kemampuan bikin dan ngajak orang masuk ke realitas sementara, ini inti dari banyak teknik humor. Dan ternyata, gelembung realitas sementara ini bisa dikembangin lagi sama orang lain ya. Ini nyambung ke konsep riffing. Apa tuh maksudnya? Riffing di sini tuh maksudnya kemampuan buat ngebangun di atas lelucon atau ide lucu yang udah ada. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Prinsipnya mirip yes and di komedi improvisasi. Oh, kayak iya dan gitu ya. Betul. Anda terima dulu premis atau realitas sementara yang diciptain orang lain. Yes. Terus Anda tambahin elemen baru yang masih nyambung sama logika absurdnya itu. And. Contohnya dong, biar kebayang. Di buku ini ada contoh bagus. Misalnya ada orang lihat hujan deras terus bilang, wah hujannya kayak banjir zaman Nabi Nuh. Oke. Anda bisa nge-riffing dengan jawab, pantesan tadi pagi saya dengar ada suara nyuruh kumpulin 2 ekor dari tiap jenis hewan di halaman belakang. Hahaha, oke ngerti. Jadi nerima idenya terus ditambahin lagi ya. Iya, Anda nerima premis banjir Nuh terus nambahin detail lain yang konsisten sama realitas absurd itu. Kayak main lempar tangkap ide lucu gitu. Bangun momentum komedinya. Dan ini nggak cuma buat ngobrol ya. Nggak cuma itu. Penulis komedi atau stand-up komedian juga sering riffing sama ide awal mereka sendiri. Mereka ambil satu konsep lucu, terus dikembangin, tambah lapisan, detail, sudut pandang baru, biar dunia humornya makin kaya buat penonton. Intinya, membangun di atas fondasi awal secara kreatif. Menarik banget ya konsep bangun lelucon bareng ini. Tapi nih, pas kita ngelucu, sendiri atau barengan, ada aspek etisnya juga kan? Siapa atau apa yang kita jadiin target lelucon? Buku ini bahas ini juga nggak? Oh, penting banget itu. Bab 5 ini menekankan kesadaran soal target humor Anda. Milih target yang aman itu bisa bantu banget. Target aman tuh kayak gimana? Misalnya, jadiin benda mati kayak shoehorn tadi, tempat, mungkin stereotip ringan soal suatu kota, atau ide abstrak sebagai bahan lelucon. Itu umumnya risikonya lebih kecil, asal nggak nyentuh isu yang sensitif banget buat audiens Anda ya. Nah, kalau targetnya orang gimana? Wah, disinilah potensi ranjau daratnya. Nargeting individu atau kelompok orang itu bisa sensitif banget. Buku ini ngutip formula klasik jurnalisme yang relevan juga buat humor. Hibur yang menderita, usik yang nyaman. Comfort the afflicted and afflict the comfortable. Gimana tuh maksudnya? Artinya, humor yang arahnya ke atas, nargeting figur kekuasaan, institusi besar, orang-orang yang posisinya punya privilege, itu cenderung lebih diterima secara sosial. Orang suka lihat otoritas turun tahta sebentar lewat humor. Oke. Sebaliknya, humor yang nendang ke bawah, nargeting kelompok yang udah dipinggirkan atau individu yang rentan, itu seringkali rasanya kejam dan gak etis. Bahkan godaan ramah pun lebih baik ke diri sendiri atau teman dekat yang hubungannya kuat, daripada ke orang yang posisinya lebih lemah. Arah pukulan humor itu nentuin banget penerimaannya. Jadi, musik yang nyaman itu panduan bagus ya. Terakhir nih, bab ini bahas soal menciptakan lingkungan yang dukung humor. Maksudnya gimana? Biar humor bisa mendarat dengan baik, seringkali si humoris ini perlu bantu ciptain atmosfer yang pas. Kadang, lelucon pertama yang berhasil bisa langsung cairin suasana, bikin audiens lebih nerima. Tapi, buku ini nyorot satu hal penting.
elemen paling krusial buat bikin lingkungan humor yang kaya itu seringkali bukan materi leluconnya, Loh, bukan leluconnya. Terus apa dong? tapi si pembawa pesannya, the messenger. Maksudnya? Ya, gimana? Anda tampil energi Anda, bahasa tubuh, kesediaan buat main-main, nggak terlalu kaku, itu fondasi utamanya. Kalau Anda kelihatan tegang, nggak nyaman, atau nggak tulus, sebagus apapun materi humor Anda, kemungkinan besar nggak bakal diterima baik. Kehadiran Anda, sikap Anda yang terbuka dan ringan, itu yang ngundang orang lain buat ikut main dalam realitas humor yang Anda tawarin. Anda sendiri itu bagian dari lingkungan itu. Wah, oke. Jadi kalau dirangkum dari bab 5 ini ya, dapetin tawa yang tepat itu ternyata jauh lebih rumit ya daripada sekedar punya banyak stok lelucon bagus. Ini soal geser cara pandang kita. Betul sekali. Beberapa poin kunci nih yang bisa Anda bawa pulang dari bab 5 ini. Pertama, lihat humor itu keahlian yang bisa diasah, bukan bakat mistis. Oke. Kedua, pahami dinamika sosial di baliknya. Kadang ditertawakan itu bisa jadi strategi. Ngetawain diri sendiri bisa jadi tanda kekuatan. Ketiga, berani coba dan lihat gagal itu cuma sebagai data. Sip. Keempat, sadar siapa target humor Anda, ingat, usik yang nyaman. Dan kelima, sadari kalau Anda sebagai pembawa pesan, itu kunci utama buat bikin lingkungan yang nerima humor. Jadi ini soal keberanian, kesadaran sosial, kemauan buat nyambung sama orang lain ya. Bukan cuma soal jadi pinter ngelucu. Jadi pelumas sosial yang efektif, kayak istilah di buku ini. Tepat. Kami harap sih penjelajahan kita di bab 5 ini ngasih Anda beberapa wawasan baru ya. Mungkin sedikit percikan inspirasi buat lebih berani main-main sama humor dalam interaksi sehari-hari Anda. Memang banyak lapisannya sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Seberapa besar sih sebenarnya tingkat kenyamanan Anda kalau Anda yang jadi target lelucon? Bahkan lelucon yang maksudnya baik dan positif. Iya juga ya. Dan di mana pemahaman baru soal ditertawakan secara strategis atau ngetawain diri sendiri sebagai kekuatan ini bisa ngubah cara Anda interaksi atau mungkin bahkan cara Anda memimpin dalam konteks yang beda. Sesuatu buat dipikirkan deh. Menarik. Oke, sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya. Sampai jumpa.